Oke, akan segera saya mulai. Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast di mana saya ngebacot sekitar kurang lebih 1 jam membahas hal-hal apapun yang ada di kepala saya biar saya keluarkan biar saya lega. Begitu ceritanya. Ini untuk episode hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Besok hari ini gue hari Rabu, rekamannya gokil kan, tidak telat. Tapi belum tentu sih, gue rekaman Rabu, rekamannya loh, ini kan belum diupload. Ntar gue ngomong-ngomong gak telat, ternyata ntar diuploadnya yang telat. Ntar lo ya. 7 Mei ini tanggal merah, hari Kamis ini. Selamat merayakan hari Waisak bagi yang merayakan. Ini gue tadi mau mulai rekaman, baru banget udah siap-siapin semua, terus hujan. Kedengeran kan di back sound, background ada suara hujan, tapi bodo amat lah, gue tetap rekaman biar terasa lebih natural aja gitu. Ada efek-efek suara alam, efek alami lagi langsung. Bagaimana, sudah PSBB minggu ke berapa ini? Sudah puasa minggu ke 3 ya? Enggak sih? Ya segitulah kira-kira. Sudah mulai terbiasakah di rumah aja, nggak kemana-mana? Nggak pergi kerja tuh untuk yang kantoran ya, kerja tuh nggak perlu bangun lebih pagi, nggak perlu mandi mungkin karena tinggal zoom, nggak kelihatan juga mandi apa enggak, atau cuma tinggal email report. Kerja nggak perlu bangun lebih pagi untuk mandi, untuk ngejar transportasi umum, untuk berangkat nyampe kantor jam 8 atau jam 9. Bisa bangun setengah 8 ya nggak? Siap-siap dikit langsung nyalain laptop atau HP langsung zoom. Lama-lama orang banyak yang nyaman, tau teman-teman gue berapa ada yang sebel, ada yang nyaman juga udah kayak gini. Karena udah lebih enak, udah biasa. Kerjaan juga tetap selesai kok gitu. Kalau nantinya ini semua udah kelar gitu, ekonomi udah berjalan normal, gaji bisa normal, tapi dengan kerjaan kayak gini nggak kemana-mana, kayaknya orang akan lebih milih kayak gini sih. Ya nggak? Kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Gue bukan orang kantoran. Jadi gue merasa sama-sama aja sih sebenarnya tiap hari, cuma bedanya kerjaannya lebih dikit aja. Ada aja dah. Katanya sih yang sembuh udah mulai makin banyak, cuma nggak tahu deh. Kayak tar dulu dah, kayaknya kecepetan deh. Kayaknya kita kan agak telat ya, maksudnya telat ramenya gitu, telat ramenya. Negara lain kan udah banyak yang udah ngelonggarin lockdown, udah ada yang ngebolehin apa tempat umum ada yang dibuka lagi. Kita kagak usah lihat dulu lah ke negara lain, orang mereka duluan kok. Mereka ngerjainnya duluan, mereka apa-apanya duluan. Kita kan baru. Jadi kayaknya jangan ngeliatin negara lain lockdown nih, kayak negara kita kayak anak SD yang ngiri sama temennya tuh nggak, temennya beli apa pengen, temennya udah ngapain pengen. Norak amat. Nanti aja lah gitu, santai dulu, nggak usah. Lagian juga belum, yang sembuh juga nggak naik banget kayaknya. Kalau gue nonton berita ya, ada yang naik. Soalnya ada hari dimana yang positif turun, tapi ada hari juga dimana yang naik lagi gitu. Kayaknya masih fluktuatif sih. Jangan terlena dulu dengan satu gitu data, sekali lagi oke terus langsung wah ini memang lagi oke nih gitu. Santai aja dulu. Terus apalagi, gue mau cerita apa ya, kemarin gue baru akhirnya nonton film Onward dari Pixar. Kalau kalian tahu, kemarin sempat keluar di bioskop sebelum masa-masa corona, sempat keluar di bioskop, terus cuma sebentar lah, cuma setengah jalan terus hilang lagi karena udah keburu rame corona dan lain-lain. Akhirnya waktu itu gue liat beritanya emang Disney memutuskan untuk lebih cepat ngeluarin itu di platform digital. Akhirnya emang udah keluar berapa
seminggu lalu kali ya. Udah keluar di iTunes sama Google Play Movie yang gue cek ya, nggak tahu tempat lain karena gue adanya yang gitu-gituan, Netflix, Google Play. Terus gue nyewa di Apple di iTunes Store. Terus gue udah nonton. Sebagai yang suka Pixar lo harus nonton sih. Soalnya trailernya jelek masalahnya. Jadi kalau lihat trailernya Onward tuh nggak menarik sama sekali gitu. Trailernya sama sekali nggak menarik. Tapi ternyata gila, bagus banget filmnya. Gue nggak mau pengen cerita lebih banyak tapi ntar mepet spoilernya nih. Intinya adalah tentang dua kakak adik. Jadi ini di dunia fiktif yang ceritanya tuh bukan orang, mereka tuh kayak elf, kayak ada centaur, ada pokoknya makhluk magis, mistis, makhluk itulah. Dimana dulu kan dunianya masih terkenal dengan sihir kan, masih banyak penyihir ini, penyihir itu, penyihir. Terus lama-lama ketemu, jadi kayak agak campur dengan keperadaban manusia sekarang juga. Jadi pertama penyihir, lama-lama muncul teknologi listrik, muncul akhirnya jadi dunia modern seperti biasa. Lama-lama sihir tuh hilang, lama-lama orang lupa dengan dunia sihir kayak gitu. Terus ada dua kakak beradik, Barley sama Ian. Barley apa Barley? Ya itulah, lupa. Baru nonton udah lupa. Sama Ian, terus mereka tuh bapaknya udah meninggal, tinggal sama ibu dan pacar ibunya atau bapak tiri lah, nggak tahu. Kayak gitu. Terus mereka dapat kesempatan di umur yang ulang tahun ke-16, mereka dapat kesempatan untuk bertemu sama bapaknya, bapak kandungnya, almarhum bapaknya, untuk 24 jam, untuk 1 hari. Dengan menggunakan magic lah, dengan menggunakan sihir. Nah itulah satu film itu isinya petualangan mereka untuk mewujudkan bisa ketemu bapaknya dalam 1 hari itu. Dan maksudnya penulisannya tuh kayak banyak jalan-jalan cerita yang nggak terduga gitu, nggak kita kira bakal si ini nih yang ternyata udahlah. Intinya itulah Onward menurut gue nih. Mungkin karena gue nggak tahu ya, mungkin karena entah karena trailernya yang kurang bagus, entah karena timing keluarnya sial, terus itu corona, jadi nggak terlalu banyak promo atau segala macamnya. Soalnya kayaknya nggak booming banget gitu, nggak rame diomongin si Onward. Tapi ini mungkin bisa dibilang salah satu yang oke sih Pixar dan Disney nih. Lu kalau suka nonton lah, pasti semua kan pakai minimal handphone lah. Kalau nggak Android, iOS lu bisa di Google Play Movie atau di iTunes Store. 30.000 nyewa, kalau beli 120.000 kalau di iTunes ya. Gue cek di Google juga kurang lebih sama. Kalau nyewa tuh 30.000, sama aja kayak lu nonton bioskop kan, 30.000 kurang lebih segitu kan. Bedanya ini malah bisa lu nonton rame-rame sekali beli 30.000, nonton bisa berapa orang. Kalau bioskop kan 30.000 per orang, ya nggak? Menurut gue nggak ada ruginya sih. Dan dibatasin kan kalau di iTunes tuh, kalau lu nyewa tuh waktunya 30 hari, lu punya 30 hari film itu kesimpan di device lu. Tapi kalau udah lu klik play, lu hanya punya waktu 48 jam untuk nontonnya. Kayak gitu, cukup lah. Di bioskop 30.000 lu cuma dapat waktu 2 jam aja dalam bioskop kan, nggak bisa. Ini 48 jam. Jadi silahkan kalau mau nonton. Belum lama baru keluar film-film baru banyak sih di tempat digital yang berbayar itu. Ada Birds of Prey, gue juga baru nonton di situ. Ada Bad Boys tapi kayaknya nggak terlalu tertarik deh. Boleh lah, tapi kalau udah kehabisan tontonan mungkin bisa ntar gue nyawa Bad Boys. Ya lumayan lah tuh Onward. Oke. Saya senang sekali nontonnya. Terus apa lagi? Kayaknya makin sini makin ramai orang jualan ya. Orang yang tadinya nggak jualan, maksudnya kita semua sih selama ini hidup kita, apapun kerjaan kita jualan sih. Ya nggak, jualan skill, jualan kebiasaan kita, jualan CV kita kan, ini bisa apa. Cuma makin kesini kan banyak yang bener-bener jualan gitu, jualan makanan, jualan baju. Pokoknya apapun yang bisa membuat hidup tetap berjalan di masa sulit kayak gini. Dan menurut gue tuh nggak apa-apa banget gitu lu punya jualan. Gue juga berapa kali bantuin nge-retweetin orang yang jualan di Twitter gue. Udah dari pertengahan April kemarin, cuma gue retweetnya nggak rutin banget. Sorry ya yang udah nge-reply di tweet itu, nanti gue retweet
nanti insya Allah pasti gue retweetin semuanya kok. Insya Allah nggak ada yang kelewat. Emang saling bantu aja gitu. Gue mungkin nggak bisa. Kalau gue punya duit banyak gue beli semua dagangan lu, sumpah. Biar tetap bergerak ke perekonomian, tapi karena gue belum punya uang sebanyak itu untuk membantu seluruh orang di seluruh dunia, jadi gue bantuin retweetin aja. Dan menurut gue nggak apa-apa loh kalau maksudnya kalau jadi ada yang jualan, jadi pada jualan, emang kenapa jualan? Nggak apa-apa kali. Kalau di Islam malah Rasul kan bilang salah satu pintu rezeki itu berniaga kan, berdagang. Nggak ada masalah jualan. Soalnya kalau orang yang tadinya nggak jualan terus jadi jualan tuh selalu kayaknya image-nya tuh negatif tuh, nggak, kayaknya kesannya dia udah nggak punya duit banget terus akhirnya dagangnya. Gue inget banget dulu siapa namanya polisi yang caya-caya tuh, Bribtu Norman dulu kan, dia caya-caya terkenal banget sampai akhirnya dia keluar dari kepolisian terus jadi masuk dunia entertainment lah gitu, dalam tanda petik gitu, segala macam gitu. Terus terakhir tuh kalau nggak salah, gue ini juga udah lama sih beritanya, dia jualan bubur Manado. Lihat terus berita tuh infotainment atau apa pasti yang narasinya tuh sedih gitu. Masih ingatkah dengan Bribtu Norman? Sekarang dia udah nggak pernah aktif di TV, jadi jualan bubur Manado di, kalau nggak salah, di salah satu tower di apartemen Kalibata City di Jakarta. Terus dia dilatih, dia jualan, laku dagangannya, orang pada beli apa segala macam, jualan sama istrinya kalau nggak salah ya. Kayak gitulah intinya, dia jualan aja. Terus kayaknya mengesankan dengan dia jualan tuh jadi sesuatu yang menurun gitu, dari entertainment ke jualan. Wah, nggak tahu di mana salahnya orang jualan. Nggak paham gitu, apalagi yang kayak gitu tuh, misalnya artis siapa udah nggak kelihatan lagi di TV, jadi jualan terus jadi sesuatu yang kayaknya wah jualan. Atau siapa misalkan dia tadinya sarjana apa tapi sarjananya nggak kepake, terus malah bikin apa, jualan. Terus kenapa gitu kalau jualan? Tadi gue nggak ngerti apa salahnya orang jualan. Soalnya kan coba lu cari siapa pengusaha yang kaya sekarang, siapapun. Pengusaha yang punya brand besar, pengusaha yang punya, orang yang sekarang punya perusahaan besar, orang yang punya bisnis besar, orang kaya banget sekarang, dulunya pasti kalau di trace ke belakang jualan pasti awal-awalnya gitu. Nggak ada yang tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba punya Agung Podomoro gitu, tiba-tiba Bill Gates punya Microsoft, apa ya, kan emang kagak jualan komputer dulu dia, jualan software segala macam, kan jualan deh mulai dari nggak ngerti lah gue. Seakan-akan jualan tuh hal yang jelek gitu. Nggak apa-apa men, kalau lu harus untuk menyambung hidup dengan jualan, nggak apa-apa lah selama halal. Santai men. Dan kemarin kemarin ini kan karena hari Rabu, berarti hari Selasa kemarin Didi Kempot meninggal tuh, cukup mengagetkan ya, karena beliau kayaknya masih sehat-sehat aja dan lagi di puncak karirnya, terus meninggal gitu. Kalau gue pribadi, gue sedih sih liatnya, kayak gue pribadi bukan pengikut atau tahu banget lagu-lagunya, enggak. Gue dari dulu yang gue tahu pasti, kalau dari dulu Didi Kempot di otak gue itu adalah Stasiun Balapan pasti, walaupun ternyata beliau udah nyiptain 800-an lagu katanya. Dan kalau di kultur Jawa tuh, kata teman-teman gue yang orang Jawa juga tuh, udah Didi Kempot tuh udah kental banget di mereka gitu, untuk yang sakit hati, untuk mahasiswa, untuk orang yang perantauan, cara mereka ingat kampung tuh ya dengan denger Didi Kempot gitu. Dan memang beliau 2 tahun terakhir ini kan lagi gila banget gitu. Bukan berarti 2 tahun terakhir ini dia baru terkenal, enggak, dia udah terkenal dari lama banget. Cuma 2 tahun terakhir ini kalau gue lihat marketnya makin luas, ya nggak? Marketnya jadi makin luas gitu. Apalagi setelah jadi ke anak-anak muda banget gitu, terus jadi muncul. Mungkin dari dulu anak muda udah nonton, cuma maksudnya jadi muncul. Gue takut ntar, enggak, itu tuh dari lama dasar nggak tahu. Emang gue nggak tahu. Lihat yang gue lihat aja, dia jadi muncul di acara anak-anak muda lah mungkin ya. Jadi muncul di acara anak-anak muda yang mungkin tadinya nggak sebegitunya gitu. Dia mungkin Didi Kempot cuma jadi, kalau di acara gede mungkin cuma jadi second act, maksudnya bukan jadi yang utama. Sekarang jadi yang utama. Di Synchronize Fest tahun lalu, bahkan di acara musik besar anak muda semua isinya,
Headlinernya tuh Didi Kempot hari pertama. Hari kedua NDXAK coba. Mas-mas berbahasa Jawa nyanyinya jadi headliner di acara musik skala nasional gitu. Luar biasa gak? Gue waktu hari pertama sinkronis gak nonton sih. Jadi gue gak nonton Didi Kempot waktu itu. Waktu itu gue gak datang hari pertama. Jadi gue gak lihat. Jadi gue belum pernah lihat beliau live. Kayak gitu. Cuma teman-teman gue banyak yang hafal lagu-lagunya. Lu kalau lihat video-video beliau tampil live, cowok-cowok tuh nangis loh. Lu kalau lihat apa namanya orang-orang yang ada yang nge-tweet kan kayak yang hilang dari yang lebih yang apa ya yang kehilangan dari Didi Kempot adalah beliau menormalkan untuk orang apalagi terutama laki-laki untuk nangis di tempat umum karena kayaknya laki-laki nangis tuh kan selama ini dibilang wah masa laki-laki nangis gitu. Beliau menormalkan itu gitu. Gue ngeliat fans-fansnya nangis depan umum men. Kelihatan lucu sih kayak. Tapi apa namanya lu tahu betapa besarnya suatu karya sampai bisa betapa menyentuhnya suatu karya sampai bisa masuk ke nyentuh ke hati yang denger juga gitu. Gue yakin 100% kalau karyanya itu pun dibikinnya dari hati banget sehingga bisa nyentuh ke hati juga ke orangnya. Yakin banget gue kalau suatu karya tuh pasti kalau dibikinnya tulus atau dari hati pasti nyangkut banget ke orang gitu. Udah pasti itu dari pengalaman gue ya. Terus tapi hal yang bikin sedih juga kemarin pas rame juga di Twitter kan ada orang nangis-nangis di lantai terus lu lihat nggak Pak? Mungkin lu udah pada lihat juga ya orang nangis di lantai terus di konblok gitu kayak di teras terus sekelilingnya tuh ada orang-orang pada rekamin gitu kan. Pertama gue nggak tahu nih orang kenapa ya nangis direkamin, apa orang stres, apa orang sakit atau apa gitu kan. Pas gue baca-baca lagi ternyata itu fansnya Didi Kempot yang nangis di rumah sakit karena tahu idolanya meninggal. Gimana ya? Lu lihatnya gimana sih? Pusing gue. Gue pengen takut terlalu emosi. Ini kan gue masih puasa nih, rekamnya masih terang, masih jam 5 sore, ntar lagi buka sih. Takut terlalu emosi dan mengurangi nilai puasa gue. Harusnya gue rekamnya pas udah buka nih, harusnya nanti malaman nih biar gue bisa minum juga. Gue nggak tahu sih itu yang rekam mungkin dari media yang butuh berita, wartawan butuh, mereka cari makan semua, mereka butuh nyetor berita ke kantornya. Karena setahu gue pernah baca juga katanya kalau di nggak zaman digital sih kan, kalau wartawan tuh kadang suka ada jatahnya sehari harus ngeluarin 5 berita sehingga komen orang di Instagram aja bisa jadi berita, Instastory orang aja bisa jadi berita yang mungkin tanpa izin ke orangnya dulu, nggak perlu wawancara, nggak perlu apa, tinggal scrolling aja ya kan. Terus gue lihat ada orang nangis segitu kejarnya bapak-bapak, terus direkamin gitu kayak apaan sih gitu. Di sisi lain gue tahu lu wartawan butuh makan, butuh cerita. Di sisi lain masa sih? Gue jadi inget kalau lu denger podcastnya Panji yang tentang Glenn Fredly, yang pasca Glenn Fredly meninggal. Panji cerita di podcastnya Hiduplah Indonesia Maya. Panji cerita soal saat dia ke rumah sakit dan saat dia mau keluar dari rumah sakit terus dikerubungin wartawan, disuruh ngomong, ditahan bahkan dia nggak bisa lewat, disuruh ngomong. Di situ Panji cerita lebih detail sih, cuma ya terus gue liat videonya abis itu kan, karena ternyata videonya rame, gue cari videonya Panji saat dikepung wartawan. Emang ya gue nggak tahu deh, bingung dah. Gue tidak mau menjudge kerjaan orang yaitu wartawan. Gue belum pernah jadi wartawan, gue nggak tahu rasanya cari berita harus punya deadline berita, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue sebagai manusia pernah ngerasa kehilangan, dan gue yakin para wartawan itu juga pasti pernah merasa kehilangan, pernah ngerasain sedih.
dan tahu lah rasanya kalau lagi sedih tuh, gimana rasanya gitu. Terus digituin, ditanyain orang udah nangis, apa perasaannya, anjing lah. Perasaan saya senang, akhirnya dia meninggal. Ngarepin apa sih? Ngarepin jawaban apa gitu? Terus kemarin namanya juga kan yang aku nggak tahu dari mana orang-orang kayak gini terproduksi terus ya, yang ngasih prank banci. Astagfirullahaladzim, ini banyak banget. Terdistract banyak gue nih kalau ini banyak. Ntar aja deh. Prank ngasih sembako ngebanci, ternyata isinya sampah, ada yang isinya batu bata. Nggak usah ngomongin kelakuannya, itu udah pasti salah, itu udah pasti busuk. Lalu mau ngasih sampah, nggak usah ke waria dah, ke manusia biasa apapun lah, ke anak kecil. Dia juga ada yang ke anak kecil tuh isinya sampah, dan dia bisa ketawa-tawa ngasih kayak gitu. Gua nggak tahu lingkungannya kayak apa, lingkungan dia tumbuh besar kayak apa ya. Susah untuk kalau emang kayak tai kelakuannya, iya kayak tai, cuma susah mikirnya kenapa dia bisa kayak gitu. Karena gue percaya semua bayi lahir tuh jadi orang baik. Lingkungan udah pasti. Nggak ada bayi ditiup arwahnya, lu akan jadi pembunuh massal di kehidupan lo, lu akan jadi pemerkosa di kehidupan lo. Nggak ada kayaknya bayi di hembus arwahnya langsung jadi penjahat. Kayaknya semua, gue nggak tahu lingkungannya dia kayak apa sehingga dia bisa kepikiran untuk nyisengin orang. Maksudnya gini deh, kita pernah muda semua, apalagi yang masih muda sekarang, lu masa-masanya lu rebel gitu, pengen iseng. Gue juga pernah iseng kok. Gue ingat waktu kecil di rumah gue di sini, gue sama sepupu gue waktu itu. Sepupu gue dia kelahiran 92, berarti beda 3 tahun sama gue. Waktu gue kecil, dia juga lebih kecil lagi kan. Di balik pagar rumah gue, kita ngelemparin batu, ke mobil lewat dilemparin batu, terus ada satu mobil yang berhenti. Gara-gara gue ngumpet di belakang, di balik mobil di rumah kan. Terus akhirnya sepupu gue yang dimarahin. Aduh, gue ingat banget. Ya semua pernah nakal lah di masa muda, apalagi di masa kecil. Tapi dia udah gede gitu, udah lumayan gede, kalau kayaknya SMA ya, atau udah kuliah umur-umurnya. Dan lu ngasih sampah ke waria karena lu anggap waria lebih rendah daripada lu derajatnya. Keren lu. Ya nggak, anak kecil lebih rendah. Gini nih, kalau dia nggak nganggap orang itu lebih rendah, oke deh dia bilang itu dosa, atau dia bilang itu nggak boleh di bulan Ramadan. Kalau dia nggak nganggap, kenapa gue bilang dia nganggap orang itu lebih rendah? Karena kalau dia nggak nganggap orang itu lebih rendah, dia nggak mungkin berani ngasih sampah, ya nggak? Emang dia berani ngasih sampah ke orang tuanya? Nggak dong, nggak berani dong. Pasti dia menganggap dia lebih tinggi dari orang-orang yang dia kasih sampah itu. Waria lah, anak kecil lah, kayak gitu. Dan gak usah lah, stop, gak usah ditonton videonya, gak usah ditonton videonya, gak usah disebut namanya lagi. Nggak tahu sih gue, kayaknya kalau nyebut namanya mungkin masih nggak apa. Cuman gue takutnya nih kalau orang nyebut namanya nih siapa tuh tadi, itulah Ferdinand apa siapa, terus ada orang yang nggak tahu, kayak gue pertama kali nggak tahu tuh ngomongin siapa sih. Akhirnya gue search di Twitter, oh si dia. Udah, karena kan nggak semua orang bisa kayak gue tidak bisa menyuruh semua orang kayak gue yang cuma search di Twitter. Sudah ada orang yang mungkin search di YouTube, ketemu videonya, ditonton dulu sama dia sampai lengkap. Akhirnya dia jadi dapat view, si Ferdi itu dapat view, terus muncul di home orang lain, muncul di home lu. Jadi dia nonton terus gitu. Lu kalau nonton spesial gue yang live in Theater Jakarta yang bisa dibeli di comeka.id, shameless plug. Situ gue juga bahas sih, kayak lu bilang nih satu hal tuh jelek, ya Awkarin dulu, zamannya Awkarin, hanya Geraldine gitu tuh jelek, tapi lu anjing ini jelek banget nih, orang harus tahu nih, lu tonton nih, ini jelek nih, ini jelek
Gimana lu bilang tuh jelek tapi lu nyuruh orang lain nonton, akhirnya jadi banyak view-nya, dia makin kaya, lu hanya tetap pakai kuota malam nontonnya. Jadi mendingan gak usah dikasih panggung lagi lah. Emang tuh kelakuan bangsat, udah bangsat aja gitu. Dan gue nggak tahu sih di mana pendirian lu, bukan pendirian, di mana posisi lu mengenai waria, mengenai prostitusi, apapun lah yang kayak gitu yang dianggap salah di masyarakat gitu. Gue kayaknya makin kesini makin nganggap tuh dunia tuh nggak hitam putih lagi gitu. Mungkin dulu waktu gue kecil, nih gue aja lah, jangan kita lah, gue nggak mau mengeneralisasi. Waktu gue kecil, gue nganggap tuh dunia tuh hitam putih aja, salah bener, berbuat baik bener, sedekah bener, lu jahat sama orang salah, lu jual diri salah, lu nyuri salah, lu nyolong salah gitu. Udah itu aja. Makin kesini tuh gue mikir lagi, kayaknya nggak segitunya sih. Ya lu lihat, lu sekarang bisa bedain lah mana pencurian uang kayak koruptor yang dia udah kaya, dia ngambil lagi triliunan, miliaran, ada orang rampok sampai bunuh orang, atau nungguin orang habis ngambil ATM uang ratusan juta dihancurin mobilnya, dibegal. Lu lihat ada rampok begal yang bunuh orang, yang kayak gitulah, mecahin kaca ngambil uang, dia tahu nih, dia tahu orang nih habis di ATM udah diikutin gitu. Tapi lu lihat juga ada berita yang orang nyolong beras dikit karena keluarganya belum makan. Ya beda kan merampok dengan pencurian ya. Kalau nyuri tuh nyuri aja, kalau rampok tuh setahu gue dengan kekerasan, dengan melukai korbannya dengan senjata tajam. Kalau nyuri ya nyuri gitu. Ya tapi lu lihat juga kan ada berita yang kayak gitu kan, ada yang nenek-nenek cuma nyuri 2 batang kayu atau cuma nyuri buah di kebun milik perusahaan gede karena dia lapar. Ada yang kayak gitu. Terus apakah menurut lu, menurut gua gak mau lu, tapi kayaknya gua ngajarin gitu. Ini mah yang gua alami aja ya. Apakah gua di otak gua yang diberkahi oleh Tuhan ini untuk berpikir, apakah menurut gua sama orang yang ngambil triliunan setelah dia udah kaya sama orang yang nyolong sedikit, bahkan mungkin nyolongnya hanya untuk sehari itu dia dan keluarga bisa makan? Apa sama gitu? Menurut otak gue gitu. Tentu gue nggak membenarkan dua-duanya, nyolong ya nyolong gitu. Tapi kan gue nggak tahu kehidupan dia, gue nggak tahu. Ya gue nggak tahu dua-duanya, mungkin gue nggak tahu kehidupan dia, bisa aja ya. Ini kan sebenarnya dia orang baik yang korupsi nih, siapa tahu dia orang baik tapi entah didesak partai, entah dia ada utang sama partainya, entah dia diharusin tanda tangan sesuatu sehingga dia jadi terlibat juga. Karena kita sering lihat kan berita kan, kayaknya ini pejabat kayaknya dia orang baik deh, kenapa dia bisa masuk ke kasus korupsi ya? Nah itu kan, kadang kita nggak tahu loh. Bisa jadi tuh kayak kejebak partai, kejebak kantor, atau kejebak atasannya udah lu golin deh, tanda tangan deh biar gue juga bisa dapet. Akhirnya dia terpaksa tanda tangan, akhirnya dia juga kena jadi tersangka. Dan kita juga tidak tahu si yang keluarga itu gimana kehidupannya, gimana dia udah berusaha keras nyari duit mungkin untuk orang makan, untuk keluarganya makan, kayak gitu loh. Ya bingung gak lo? Gue sih bingung loh. Kalau gue pribadi sih kayak bingung, kayak jadi ini gimana sih gitu, mana yang benar mana yang salah gitu, nggak hitam putih gitu dunia, abu-abunya banyak. Dan soal waria, prostitusi dan segala macem, mungkin ada yang emang kita sering lihat kan, apalagi sekarang kan makin rame fenomena ani-ani dan gundik-gundik, apalagi setelah Garuda jadi makin rame gitu. Ya mungkin sebelumnya udah rame sih, cuma nggak terlalu terbuka lah, atau nggak terlalu gimana banget. Beda sama pas udah kasus Garuda naik, orang jadi ngomongin soal simpenan, ani-ani segala macam. Kalau itu kan kayak kesannya kayak sengaja aja gitu kan, gue malas nyari uang, gue jual badan gitu. Kalau prostitusi lu banyak denger
Gak cuma di Indonesia sih, lu banyak baca, lu banyak dengar berita kalau prostitusi itu banyak yang dijebak, dalam arti dibohongin dari kampungnya, dibilang ke kota kerja apa, KTP-nya ditahan, disuruh bayar uang berapa, atau dibayarin dulu untuk make up, dibayarin sehingga si korban nih merasa punya hutang ke agennya. Misalnya hutangnya berapa juta, terus untuk bayar hutangnya lu harus kerja jadi prostitusi. Mungkin dia terpaksa. Yang mungkin ada yang seneng ngelakuinnya, ada yang sengaja, tapi bisa jadi dong ada yang terpaksa, ada yang karena keadaan, ada yang demi nyekolahin adik-adiknya, ada yang demi biayain bapak ibunya di kampung. Ya ada juga mungkin yang sengaja, gue nggak tahu lah, sekali lagi nggak hitam putih gitu loh. Dan menurut gue pendeskripsian paling bagus soal fenomena prostitusi, yang pendeskripsian paling bagus menurut gue ya, ada di lagunya ciptaan Titik Puspa, yaitu Kupu-Kupu Malam, kalau lu tahu, terus sempat dipopulerkan lagi sama Peter Pan. Yang menurut gue versi Peter Pan tuh lebih menyayat hati gitu, versi Peter Pan Kupu-Kupu Malam. Gue suka banget. Dulu ada masanya gue mungkin gue pakai Engage itu berarti SMA. Gue pakai Engage, gue nyimpen lagu Kupu-Kupu Malamnya Peter Pan dan gue puter berulang-ulang. Lagu Kupu-Kupu Malam, karena menurut gue bagus secara lirik, secara lagu bagus banget. Dinyanyiin Peter Pan juga jadi bagus banget gitu menurut gue. Liriknya kalau lu belum tahu, coba lu denger lagunya, lu dalami liriknya. Nah, gue bacain liriknya nih kan. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus, merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Gue selalu merinding tuh gak denger lagu ini, kayak liriknya tuh ini menurut gue lirik mulai dari sini yang sampai ke ref nih yang paling oke-nya nih. Dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang, kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Refnya, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Gokil gak liriknya? Peter Pan, respect. Titik Puspa, respect. Ini terbaik nih lagu. Ya gak? Dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang. Gokil. Coba bisa lo bikin lirik kayak gini. Itu yang tadi tuh kayak di Kempot juga bisa bikin sampai orang tuh gitu. Makanya gue ngeliat waktu Glenn belum lama meninggal, terus jadi Kempot. Terus kemarin belum lama juga Erwin, basisnya Dewa yang dulu. Sekali lagi kalau ada orang meninggal, apa coba yang diingat? Karyanya, sifatnya, sifat baiknya. Gue baca tulisan orang-orang tentang Glenn, tentang jadi Kempot, tentang Erwin, terus kemarin tentang Ashraf, tentang ada beberapa gue ngikutin juga yang dokter-dokter muda yang meninggal. Selalu yang diingat orang adalah selain karyanya, adalah yaitu tentang dia orangnya baik, dia orangnya gini, dia selalu senyum, dia selalu ini. Jadi emang gak ada lagi tujuan kita hidup kan selain berbuat baik dan bikin sesuatu yang bisa orang kenang aja. Sehingga semoga saat kita udah selesai nanti, orang ingetnya yang baik-baik aja soal kita gitu. Ya walaupun emang gak ada orang yang sempurna dong. Tidak ada orang yang super sempurna dan tidak pernah salah, tentu tidak ada. Cuma paling enggak pengen dong lu dikenang sebagai orang yang baik.
sebagai orang yang karya-karyanya bagus, sebagai orang yang meninggalkan kesan baik, meninggalkan karya-karya yang nyentuh di hati, yang orang yang bisa raga lu udah hilang tapi karya lu bisa ada di hati orang sampai kapanpun gitu. Keren kan? Pengen gue jadi orang yang kayak gitu. Pasti semua kita pengen lah. Kita berdoa aja. Semoga kita bisa menjadi orang yang mempunyai sesuatu yang bisa dikenang sama orang nantinya. Merinding gak lu? Gue sih merinding. Baca-baca ngelihat orang-orang yang tribut ke orang yang udah meninggal terus bilang baik, udah cerita soal kebiasaan ini, kebiasaan itu. Merinding gue kayak, wah emang baik-baik banget nih orang-orangnya. Dan lu jadi mempertanyakan dengan, kita masih hidup terus apa kita kurang baik ya? Aduh, ya Allah, 2020. Udah ya, gue mau lanjut baca email. Alright. Sekilas info subjeknya. I just wanna tell you something bang. Bang, tahu nggak bedanya kentut biasa sama kentut masuk angin? Jadi kalau kentut biasa itu bang, walaupun baunya nggak enak, tapi baunya masih kayak original gitu. Sedangkan kentut masuk angin, baunya udah pasti nggak enak. Udah gitu kondisi uap aromanya itu kayak dah nginep bang, alias nggak fresh. Baunya langu dan nyerempet aroma pup bang. Sungguh email lo aneh. Emang gitu ya kentut masuk angin ya? Gue kayaknya tiap kentut bau terus deh. Gue gak kuat sama bau kentut gue sendiri. Ya udah bang, itu aja. Gue gak mau curhat di email ini soalnya gue gak mau dibilang kurang kerjaan. Bagus. Thanks dan sehat selalu ya babe. Bang maksudnya, hahaha. Sehat selalu juga. Bagus bener, harus punya kerjaan lain selain email sini. Ini panjang nih. Bingung banget. Bingung banget, jangan dibaca namanya deh. Halo Bang Gilbas, gue udah dengerin podcast ini sejak episode pertama dan dulu sempat ngirim email tapi sejak 2020 udah gak dengerin karena bosen dengerin podcast. Maaf ya Bang, terus hari ini lagi bosen banget yang biasanya, kenapa minta maaf ya gak dengerin ya, terserah aja lah. Terus hari ini lagi bosen banget yang biasanya jam 2 pagi gini dengerin lagu galau, tapi ini lagi pengen banget dengerin orang ngomong, jadi dengerin lagi deh. Bang, gue bingung banget deh, kenapa gue gak punya temen gitu. Tunggu bentar lagi buka puasa ya. Maksudnya bukannya gue gak kenal siapa-siapa gitu, tapi gue kayak gak punya temen yang bisa diajak cerita gitu. Gue sih ada temen deket yang kayaknya sih sefrekuensi karena sering nongkrong juga, tapi rasanya kayak gue gak mau ngasih beban ke dia dengan gue curhat sama dia. Takutnya dia udah banyak masalah, malah gue tambahin curhatan gue. Takutnya dia kebebanin gitu. Akhirnya gue gak enak buat curhat atau cerita ke teman-teman deket gue. Ibu gue pernah bilang kalau teman terbaik itu orang tua. Jadinya kalau curhat ke orang tua aja karena gak bakal ngianatin kamu. Iya aneh banget curhat ke orang tua. Tapi pernah waktu SMP gue cerita, gue suka sama kelas gue, terus dicerita-ceritain ke tante gue, kan kesel ya. Makanya jadinya gue bingung banget mau curhat sama siapa. Alhasil gue cuma bisa ngomong sendiri terus tahu-tahu nangis. Walaupun gue bukan orang yang melo-melo banget gitu sih, masalah gue malah di sekitaran kuliah sama gimana caranya jadi temen yang baik aja sih. Gue juga ngerasa kayak banyak temen gue yang sering jalan bareng dan nongkrong bareng pada punya rahasia yang gue nggak boleh tahu dalam tanda petik. Mereka kayak gak pernah ngajak gue cerita. Terus gue mikir ini apa karena gue gak bisa open up ke mereka, jadinya mereka juga gak mau cerita sama gue. Padahal gue cuma gak mau ngebebanin mereka. Dan gue pun gak apa-apa kalau mereka mau cerita sama gue. Gue selalu pura-pura gak tahu dan kadang emang gak tahu aja tentang apapun yang terjadi sama mereka yang mereka ceritain satu sama lain. Tapi gak sama gue gitu. Tapi somehow gue bisa tahu. Apa yang terjadi sama mereka, entah ada yang ngasih tahu atau lewat di kuping aja, tapi yang jelas bukan dari orangnya langsung. Di situ gue rasanya agak sedih sih, soalnya gue ngerasa nggak dianggap sama mereka karena mereka nggak mau cerita sama gue. Padahal temenan lebih lama sama gue daripada yang dia ajak. Padahal temenan lebih lama sama gue daripada sama yang dia ajak cerita. Dan dari awal gue udah berusaha pahami dia biar jadi teman yang baik gitu. Terus gue bingung banget. Kenapa orang-orang pas karantina bisa video call gitu hampir tiap hari? Gue aja telepon gak pernah, hehe. Menurut Bang Gilbas, gue harus gimana menghadapi semua ini? Gue bingung banget soalnya. Gak punya temen ya. Gue pernah gak ya ngerasa gak punya temen? Kayaknya gak pernah sih. Gue bingung jawabnya gimana ya.
Mungkin nggak gini aja, lu dengan lu merasa nggak punya temen curhat, nggak pernah dicurhatin temen, nggak pernah kayak diajak nongkrong, lu merasa nyaman nggak? Atau baik-baik aja hidup lu? Kalau merasa nyaman lanjutin, ya udahlah gitu. Tapi kayaknya dari email ini lu nggak merasa nyaman ya. Gimana ya? Maksa-maksa ke temen lu curhat ke gua dong, gitu juga nggak enak. Atau lu tiba-tiba, gua mau cerita nih, kamu kan bisa gitu. Cari satu temen lu yang lu anggap, paling nggak lu menganggap dia deket sama lu. Terus tiba-tiba lu gitu aja, lagi ngobrol apa, terus gue mau cerita ini dong, gini, kira-kira dia mau dengerin nggak? Ya nggak? Ya coba-coba aja. Atau masa dari sekian banyak, lu umur berapa sih? Nggak ada umur atau udah, masa nggak ada sih yang bisa diajak ngobrol sama sekali. Gue nggak tahu ya, karena saya tidak pernah mengalami kayak gitu. Karena selama ini kayaknya selalu ada aja gitu, walaupun teman mungkin gak ada yang deket banget sampai bisa dicurhatin, tapi ada aja lah gitu orang buat diajak ngobrol. Cari aja gitulah teman, atau cari teman baru lah. Biar gak ribet. Maaf Bang Gilbas, panjang banget curhatnya, udah masuk jam-jam galau nih, makanya overthink. Pengen ngelanjutin lagi sih curhatnya, tapi topiknya udah beda dan udah kepanjangan. Jadi ya udah minggu depan aja lah. Nggak mau gue bacain. Makasih Bang Gilbas sudah mau bacain dan jawab email yang terlalu panjang ini. Stay safe Bang Gilbas dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan. Amin. Lanjut. Mencoba lega biar lega. Bang, gua wow, nggak usah disebut. Mungkin gue bakalan rutin kirim email begini dan nunggu podcast biar lega, karena jujur buat gue ada hal baru di sini, di mana gue dapat pemikiran sederhana tapi bisa membuat keputusan besar setelah dengerin lu ngomong yang durasi yang kebanyakan hampir 1 jam. Wah, apaan? Gak usah rutin ngirim email ke sini. Gue kuliah semester 8 sekarang, tapi gue kelahiran 99, jadi paling muda di angkatan gue. Nah, gue itu kayak punya dunia sendiri di kampus, tapi bukan introvert, karena emang gak ada se-circle aja sama gue. Karena gue tipe yang lebih suka ngobrol sama yang lebih dewasa. Nah, dari situ banyak teman kampus gue kayak ngejauhin karena ngelihat gue orang yang sok gitu dengan kebiasaan gue. Jadi banyaknya yang kenal gue cuma dari luar aja. Dari situ jadi yang mau kenalan sama gue dan kebetulan stalk gue terus nanyain gue dari teman kampus. Dari situ jadi yang mau, jadi ada kali ya, kenalan sama gue terus kebetulan start terus nanyain gue dari teman kampus. Nah, teman gue nyebarinnya gue orang yang sok, karena nggak ada yang kenal gue secara langsung. Makanya dari situ gue banyak yang nggak suka, utamanya cowok. Dan ditambah ada beberapa cewek yang kadang suka sama gue, tapi dibalik itu cewek itu banyak, gimana sih? Dan ditambah ada beberapa cewek yang kadang suka sama gue, tapi dibalik itu cewek ini banyak yang suka. Oh, ceweknya suka sama lu tapi cewek itu banyak yang sukain juga. Nah, karena gue cuek, jadi cowok-cowok yang suka sama cewek ini pada benci sama gue, karena nyuekin cewek yang cowok-cowok ini suka, sementara dia harus berjuang keras. Aduh. Itu dulu Bang, kalau sempet gue lanjut part 2 buat ceritain. Coba tanggepin ya Bang, dan jaga kesehatan. Dan gue suka nontonin review mainan lu selalu. Wak. Kuliah semester 8 udah akhir dong. Suka ngobrol dan kayak gak punya teman satu circle. Gak. Menurut gue gak, karena lu bilang lu suka ngobrol sama yang lebih dewasa. Menurut gue bukan lu gak punya teman satu circle, lu belum nemuin temen yang satu frekuensi saja gitu. Jadi lu ngerasa gak cocok sama teman-teman lu, ngerasa temen lu juga ngeliat lu sok, ya berarti temen yang ngeliat lu sok adalah bukan temen dong, berarti gak cocok sama lu gitu. Kalau orang si ini ngeliat lu sok, bingung gue. Ntar juga ketemu pasti. Tenang aja, ntar juga ketemu. Lanjut. Halo Bang, gak usah disebut nama emailnya. Berapa bulan lalu sempat email kesini beberapa bulan lalu sempat email ke sini buat tanya pendapatan Abang tentang pekerjaan dan passion. Kok nanya pendapatan sih? Nanya pendapat kali. Nanya pendapatan Abang tentang pekerjaan dan passion. Waktu itu aku masih kerja sebagai guru di SMK. Tapi sekarang aku udah nggak ngajar lagi.
dan kerja di sebuah perusahaan di luar kota dan sampai sekarang masih harus masuk karena kegiatan perusahaan termasuk pada kegiatan usaha yang masih boleh berjalan dengan kebijakan masuk 3 hari dalam seminggu. Oh, masuk 3 hari, oke. Aku udah 2 bulan nggak pulang ke Bandung karena di sini termasuk zona merah. Tiap hari orang rumah pasti ngontek untuk sekedar nanyain lagi apa. Tapi makin dihubungin kayak gitu, aku makin pengen balik, Bang. Kadang kalau dihubungin orang rumah aku bilang masih di kantor atau sengaja nggak balas sama sekali. Menurut abang gimana? Apa mungkin psikis ini udah kena? Ngerasa durhaka tapi mau pulang nggak bisa dan nggak boleh juga. Aku 2 bulan nggak pulang ke Bandung. Jadi maksudnya gimana sih? Kan emang nggak bisa pulang, gimana dong? Karena lagi corona gini. Ya mungkin psikisnya udah kena tanpa sadar gitu. Tanpa sadar di masa lockdown ini kita mungkin ngerasa fine-fine aja, cuma lama-lama mungkin wah kayaknya lu kena juga nih psikisnya tuh, udah kena. Bisa jadi sih, nggak tahu juga gue ya. Kadang nggak suka nggak berasa tahu yang gitu-gitu tuh. Toto kita udah ngerasain enak tuh. Ini kok gue bosen juga ya. Aduh kok gue gini ya. Hujan lagi nih. Dengeran nggak? Dengeran kayaknya. Makasih Bang, semoga waktu email ini dibacain corona udah selesai. Amin. Sayangnya belum. Semoga Abang bahagia selalu dan dimudahkan semua usaha. Amin. Jangan dibacain nama email ya. Oke. Bang mau sedikit cerita dan minta saran. Gue masih SMA udah 7 bulan gue pacaran sama cewek gue ini. Gue nggak tahu kenapa dia bisa suka sama gue, soalnya emang dia duluan yang naksir ke gue, lalu dia nanyain gue ke temennya. Gue nggak ganteng-ganteng amat, nggak kaya amat, dan nggak terkenal juga di lingkungan sekolah. Gue dan cewek gue ini sangat berbanding terbalik. Dia anak yang cantik, terkenal di lingkungan sekolah gue dari keluarga yang berada juga. Dia kalau main sama teman cewek-ceweknya pun pakai mobil, sementara pas jalan main sama gue cuma pakai motor buat jemput dia. Dia juga pergi ke tempat yang murah, bahkan kalau nonton kita bayar sendiri-sendiri. Maklum bang, gue pacaran bukan minta pakai duit orang tua gitu. Gue belum ceritain kalau gue punya pacar ke orang tua gue. Tapi cewek gue ini gak pernah ngerasa malu jalan bareng gue. Bahkan dia bangga-bangga aja nunjukin gue ke teman-temannya. Tapi tetap aja gue kadang ngerasa minder, insecure, gak pede. Kadang ngerasa pengen mundur, tapi gue udah sayang banget sama dia. Dia pengertian banget sama gue. Tiap gue tanya kenapa dia mau sama gue, dia bilang gue orang yang sabar, pengertian, dan selalu ngertiin dia. Saran bang, gue harus gimana? Makasih baca email dari gue, sukses buat podcast biar lega. Kenapa lu tanya? Lu harus gimana? Orang cewek lu baik-baik aja. Cewek lu baik-baik aja kan? Naik motor gak apa-apa, ini gak apa-apa. Terus kenapa jadi anda yang bingung? Aneh. Lu aneh. Minder, insecure, gak pede. Itu kan dari lu sendiri. Nah, di dunia ini ada 2 hal yang terjadi, yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Kayak hujan nih. Hujan di luar gue gak bisa kontrol hujan. Tapi gue bisa kontrol suara gue mungkin lebih keras, gue bisa kontrol volume di sini biar lebih keras, atau gue bisa kontrol apalah nanti gue edit biar hujannya lebih gak kedengeran, walaupun gak akan gue edit juga sih. Nah ini, perasaan cewek lu ke lu gak bisa lu kontrol. Tapi cewek lu dengan biasa aja udah ke lu kan, dipamerin ke teman-temannya apa segala macam yang lu cerita. Tapi perasaan lu sendiri, minder, insecure, gak pede, kadang ngerasa pengen mundur, itu harusnya bisa lu kontrol. Cewek lu gak bisa melakukan apa-apa soal itu. Harusnya anda bisa mengontrol sendiri. Kalau udah orang mah bingung kalau ceweknya malu atau apa, terus bingung gue harus gimana. Kalau ceweknya baik-baik aja, aneh lu. Semoga kita kuat melewati masa pandemi COVID seperti sekarang. Terima kasih. Bang, jangan dibaca alamat email, oke. Hai Bang, gue pendengar setiap podcast biar lega dari awal banget, bahkan selalu set reminder tiap Kamis buat ngecekin episode baru udah keluar apa belum. Kasian juga ya karena gue sering telat. Ini pertama kali gue beraniin kirim email ke lu Bang. Biasanya jadi passive listener nih, sekarang jadi pengen curhat. BTW dulu gue pernah nge-tweet tentang konser John Mayer dan mention lu, terus lu bales. Asli seneng banget, gak nyangka tweet tidak penting gue di notice lu. Maklum gue cukup patah hati waktu itu gak bisa nonton idola gue tersebut. Jadi Bang, gue mau curhat dikit. Gue sekarang punya pacar baru jalan 3 bulan. Cowok gue ini punya family issue. Bisa dibilang akarnya sih satu, tapi udah berlangsung lama. Seringkali masalah tersebut suka mempengaruhi pribadi dia. Tiba-tiba mood dia suka berantakan, pikiran dia suka kemana-mana,
Dan kalau masalah itu lagi kambuh, tanda petik, pasti dia cerita sama gue. Dia bilang cuma gue yang saat ini bisa percaya dan support dia. Cuma sedih karena background keluarga kita beda. Gue jadi bingung nanggepinnya dan ngasih saran apa. Kadang gue pengen hibur dan bantu dia, cuma takut salah ngomong atau salah bertindak. Apalagi kita posisinya lagi LDR. Gue cuma takut nggak bisa jadi pacar yang bisa diandalkan aja, karena yang gue bisa lakuin cuma jadi pendengar dan supporter yang baik buat dia dan nemenin dia terus. Menurut lu gimana bang? Ada saran nggak? Karena Anda tidak menjelaskan secara spesifik ya family issue-nya tuh kayak gimana. Nggak tahu sih, pacaran lu juga baru berapa 3 bulan tadi kan, masih baru banget. LDR pula ya. Nggak tahu sih gue, mungkin lu bisa, kayaknya yang lu lakuin udah bener deh kan, menjadi pendengar dan supporter yang baik buat dia, nemenin dia terus. Ya iyalah, terus apa lagi gitu? Apalagi yang bisa lu lakukan sebagai pacar gitu untuk saat ini. Mungkin lu bisa ngeliatin aja, kalau lama-lama mungkin lu tahu cara nanggepinnya. Kalau dia misalnya kambuh gini lu harus ngapain, kalau dia begini lu harus ngapain, kalau dia begini harus ngapain. Ya nggak tahu sih, karena masih baru juga sih 3 bulan dan LDR. Susah juga ya. Ya nggak tahu lah. Ya mungkin masalahnya ya mungkin yang lo lakuin udah bener sih menurut gue, kayaknya jadi pendengar dan jadi supporter. Karena jadi apa lagi gitu lo sebagai pacar dengan ada masalah di pacar lo gitu. Ya itu makanya kalau takut salah ngomong atau salah bertindak, dicoba aja dulu. Kan jadi tahu salah atau enggak gitu loh. Tapi kan karena masih baru kan nih kan kalian, jadi kan masih belum tahu nih mana yang enak mana yang enggak diomongin. Gitu, jadi coba-coba aja pelan-pelan. Nyobain gini dia tersinggung gak, atau ini cocok gak, atau ini apa gak gitu. Sekian bang cerita gue, maaf panjang banget. Makasih bang udah mau bacain. Stay safe, stay sane, stay healthy. Makin jadi berkat buat banyak orang bang, amin. Objek menulis. Assalamualaikum bang Gilang, apa kabar bang? Gue suka nulis cerita gitu di Wattpad. Kalau gue bikin satu karakter yang mirip bang Gilang boleh gak bang? Semoga sehat dan bahagia terus ya bang. Ya boleh-boleh aja. Assalamualaikum Natasha. Ya Natasha boleh-boleh aja. Jangan dibacain nama emailnya bang. Assalamualaikum, aku pendengar podcast. Waalaikumsalam. Aku pendengar podcast lu dari awal, tapi ini pertama kali aku kirim email. Mau cerita aja bang biar lega. Aku baru diangkat jadi ASN tahun ini. Mantap. Berarti aku lolos ikut seleksi tahun lalu. Alasan aku ikut CPNS karena dengar cerita dari teman kuliahku yang udah keterima di tahun sebelumnya di salah satu kementerian. Hingga aku memutuskan ikutan seleksi juga di tahun depannya dan alhamdulillah keterima. Nah, yang nggak aku tahu ternyata perbedaan pendapatan yang didapat ASN berdasarkan kemampuan daerahnya masing-masing. Aku kira ya sama semua, hahaha. Dan aku daftarnya di kabupaten kecil gitu bang, yang tentunya anggaran belanjanya juga kecil. Awal-awal kaget banget karena perbedaan pendapatan dari gaji aku sebelumnya. Sebelumnya aku kerja di perusahaan swasta di Jakarta dan gajinya lumayan. Cuma karena tergiur cerita temanku, jadinya sekarang aku jadi ASN. Hal ini bikin aku selalu ngeluh dan gak betah bang, dan bikin kerjaku jadi gak maksimal dan kurang motivasi. Kok gue ketawa ya, maaf ya. Tapi makin kesini aku mulai mensyukuri bang. Mungkin emang rezekinya di sini dan alhamdulillah aku jadi nemu jodoh di sini. Mungkin ini yang disebut Allah tahu yang terbaik buat kita dan rezeki nggak akan tertukar. Kocak cerita lo ya. Yang pertama, kenapa tetap lu ambil? Apa waktu keterima belum tahu gaji kali ya? Maksudnya kalau dengan lu bilang di perusahaan swasta di Jakarta udah enak gajinya, keterima ASN terus langsung lu ambil, apa karena sebelumnya belum tahu gajinya? Gak apa-apa lah. Tapi kan ASN kan ada pensiunnya, bisa kerjanya nggak akan dipecat kecuali lo korupsi kali ya nggak? Akan terus apa sih kalau kata orang istilahnya tuh bisa disekolahin ya, apanya, sertifikatnya ya, bisa digadein atau apanya, nggak ngerti lah gue itu. Enak nih masa corona gini mah jadi ASN, insya Allah masih baik-baik aja. Lagian kan masuk ke pemerintahan tuh harusnya tujuannya adalah mengabdi, iya nggak? Pegawai PNS aja kan ASN tuh
bahasa Inggrisnya itu kan public servant, pelayan publik. Lu harus menjadi pelayan bagi publik. Jadi itunya mengabdi aja motivasinya. Insya Allah rezeki akan mengikuti. Cailah. Udah gitu aja Bang, makasih udah dibacain. Semoga Bang Gilbas sehat selalu, amin, amin. Thanks and regards. Oke, jangan dibaca nama emailnya ya Bang, terima kasih. Selamat sore menjelang buka puasa Bang Gilang, terima kasih udah bacain emailku di episode sebelumnya. Aku mau nanya Bang, kenapa Bang Gilang bisa kepikiran daftar kuliah di Unpar? Aku belum nemu jawabannya di mana-mana. Emang kamu nyari di mana? Kepikiran daftar kuliah di Unpar, gimana ya ceritanya ya? Intinya pertama waktu SMA, gue ingin kuliah di luar kota, satu. Karena gue pengen nyobain hidup sendiri, hidup mandiri gitu. Jadi gue apapun yang penting di luar kota. Pertama pengen di Jogja, pengen jauh lah, pengen ke Jogja. Karena Jogja kotanya enak, cuma kata nyokap gue gak usah jauh-jauh, ke Bandung aja, ya udah di Bandung. Lalu pilihannya kenapa Unpar dan HI? Karena gue kan IPS, terus gue mikir saya tidak mau nemu hitungan lagi di hidup saya. Jadi kalau IPS kan ekonomi biasanya orang-orang masuknya kan ekonomi banyak hitungan, gue nggak mau. Jadi pilihan gue adalah bukan ingin jadi diplomat, ingin kerja di kementerian, ingin jadi di Deplu, tidak. Saya hanya tidak ingin ketemu hitungan. Jadi pilihan saya antara HI atau hukum. Karena waktu itu terus gue pengen HI, terus nyokap gue bilang di HI salah satu yang terbaik adalah di Unpar. Gue sebelumnya belum pernah dengar Unpar sama sekali. Gue pengetahuan gue soal kampus nggak banyak lah waktu SMA itu. Gue gak pernah dengar Unpar, tapi nyokap gue yang ngasih saran, ini di Unpar aja nih, oke. Akhirnya gue daftar. Gue inget banget tuh, lulus kan pertengahan tahun ya SMA. Tapi dari Januari Unpar tuh selalu duluan. Dia udah ada tes dari Januari gelombang 1. Jadi gue udah tes tuh Januari dan udah keterima. Januari gue udah keterima. Terus abis itu gak lama di tengah tahunnya ada SPMB dulu namanya kan, SNMPTN lah. SPMB tadinya gue udah males-malesan karena ngapain orang udah keterima kok. Cuman nyokap gue bilang udah suruh coba biar coba negeri. Akhirnya gue pilih juga HI dan hukum di Unpad. Yang menang negeri doang itu. Di Unpad tapi gak keterima SPMB-nya. Akhirnya udahlah masuk Unpar. Begitu ceritanya. Lanjut, nama email jangan dibacain ya. Halo Bang. Wow, panjang nih. Buka jam berapa ya? 4 berapa sih? 17.49, 9 menit lagi buka puasa. Halo Bang Gilang, setelah ngikutin podcast lo sejak episode 1, gue akhirnya memutuskan untuk kirim email. Padahal sebelumnya beneran udah ngerasa cukup hanya dengan mendengarkan ocehan lo dan cerita-cerita dari para pendengar lain yang gak kalah menghibur. Hehe. Gue cuma mau cerita, tahun 2018 kantor gue pernah ngadain event yang ngundang banyak orang dari luar kota gitu, gue di Jakarta. Nah di akhir acara salah satu pesertanya ada yang minta kontak gue, dia cowok. Alasan dia sih dia perlu file data yang disebut sama bos gue waktu presentasi untuk ngelengkapin pekerjaannya. Yang emang berkaitan event ini juga sih. Sebulan setelah event itu selesai, dia kontak gue dan beneran minta file data itu sambil diselingin sama obrolan lain. Nah setelah datanya gue kasih, obrolan juga selesai di situ. Berapa minggu setelah chat terakhir itu gue random aja komentar status WA dia, dimana bagi gue hal itu bukan sesuatu yang aneh karena gue sering melakukannya dengan teman-teman yang lain juga. Namun komentar gue tadi itu ternyata membawa interaksi kami ke arah yang gue nggak tahu harus deskripsiinnya apa. Jadi dia secara intensif chat gue duluan setiap hari. Bukan cuma chat semacam apa kabar, udah makan belum, lagi ngapain. Tapi dia juga chat gue kasih link sesuatu, entah link berita, blog, YouTube, atau apapun yang akhirnya berlanjut ke obrolan dan diskusi-diskusi berikutnya. Sekali lagi itu tiap hari di bold dan di caps lock nih kalau bisa dilihat tuh kayak gitu. Dan selalu dia duluan. Dia mulai nanya IG gue, bahkan dia scrolling sampai bawah dan dia screenshot salah satu postingan untuk jadiin bahan obrolan. Setelah dapat akun IG gue, tiba-tiba dia add gue di Facebook. Which is dia nyari sendiri nama gue di sana karena gue nggak pernah ngasih. Dia juga sering banget nyuruh-nyuruh gue pindah ke daerahnya dan promosi segala keindahan di sana. Kami sama-sama suka traveling anyway. Dia juga selalu ngajak gue trip bareng, ngasih tahu tempat menyenangkan di daerahnya. Tiap kalau lagi ngobrol di chat, terus dia balasnya lama, dia selalu say sorry, jelasin kenapa dia balasnya lama. Menurut gue itu nggak perlu. Singkat cerita, jujur gue cukup tertarik sama nih orang. Kalau enggak ya gue nggak mau menghabiskan waktu untuk ngobrol sama orang yang nggak asik dan nggak nyambung. Setelah beberapa bulan kami komunikasi, baik melalui chat dan telepon, gue liat beberapa postingan di media sosial kayak galau-galau gitu. Gue bingung kan, ini tujukan ke gue atau gimana? Jujur gue mikir jangan-jangan dia melakukan rutinitas ngobrol gini juga ke cewek-cewek lain.
Hal ini cukup bikin gue ikutan galau sih waktu itu. Sampai akhirnya gue coba nanya sama dia, kita tuh mau kemana sih? Celah. Gue ngira lo juga punya perasaan yang sama gue. Kalau lo udah ada perempuan lain ya udah gue mundur aja. Gue mikir mending gue nggak lanjutin sebelum gue udah beneran suka. Terus dia jawab, oh gue baru tahu. Oh gue baru tahu. Gue harap kita bisa pergi ke suatu tempat. Oh gue baru tahu. Gue harap kita bisa pergi ke suatu tempat bareng nanti. Meskipun gue udah punya seseorang dalam kurung perempuan lain. Terus dia kasih penjelasan lanjutan. Aku tuh suka jalan-jalan. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng. Aku menanti itu. Aku juga ingin tahu Jakarta seperti apa. Mungkin ada hal menarik. Sampai sana gue mikir, oke, gue cuma salah tafsir selama ini. Dia cuma nganggep gue calon travel buddy-nya. Iya nggak bang? Setelah obrolan itu, intensitas kami baik dari gue atau dia jadi berkurang, sampai akhirnya hilang beberapa bulan. Namun, caps lock dan ada tanda seru. Beberapa minggu terakhir ini, dia mulai kontak gue lagi bang. Emoticon sedih. Kami mulai kembali rutinitas kayak dulu itu. Bahkan dia ngajak video call yang sebelumnya nggak pernah kami lakukan. Gue cuma penasaran bang, dari sisi pendengar dan dari sisi cowok, menurut lo apa yang sebenarnya makhluk itu satu itu lakukan? Sekedar tebar-tebar pesona kah? Saya sebagai laki-laki dan saya menganalisa dari yang saya baca dari email kamu barusan, iya. Dia hanya butuh orang lain lagi aja gitu kayaknya ya. Gue nggak tahu deh, apalagi dia bilang dia punya. Tapi dia bagusnya dia jujur loh, dia ada orang lain lagi. Hebat loh dia jujur. Tapi jangan main-main lah. Takutnya malah jadi bahaya di elunya, lu jangan jadi kena, nanti malah lu jadi sangka yang ngerebut atau apa. Walaupun kayaknya cowoknya yang agresif juga ya. Sekian kayaknya email ini bang, maaf kalau kepanjangan karena lo baik hati, gue tahu pasti dibacain, hehe. Jadi permintaan maaf gue ditujukan kepada para pendengar lain yang ngerasa bosan dengernya cerita ginian. Nggak, mending jangan dah. Nggak tahu sih, terserah lu ya. Saya sekali lagi bukan hakim moral di dunia ini. Kalau merasa lu oke-oke aja ya udahlah, jalanin aja. Tapi nggak tahu sih. Nggak lah cowok kayak gini mah. Gue langsung kayak merasa lebih baik dari cowok itu. Nggak, tapi kalau cowok atau orang udah begini kayaknya nggak cuma cowok doang ya. Ada maunya gitu. Ada maunya dan apalagi dia udah punya pacar dan walaupun dia jujur udah punya pacar tapi tetap aja lah, janganlah. Daripada kan mendingan. Sehat-sehat ya bang, sehat-sehat juga untuk kalian yang mendengarkan. Semoga selalu memiliki hati yang cukup. Emoticon senyum, amin. Salam pendengar setia. Email terakhir ini. Cuma mau bilang namanya. Namanya subjeknya. Hai Bang Gilbas, betulnya suka sekali semenjak Anda buat Biar Lega ini. Cuma mau bilang saya ngefans karena Anda lucu. Semangat puasa dan bertahan hidup di kala pandemi ini. Kapan mau ketemu? Jangan ketemu. Jangan, nanti kecewa. Sekian, terima kasih banyak yang sudah email, yang sudah mendengarkan. BTW emailnya di podcastbiarlega@gmail.com, siapa tahu mau email. Kayak gitu, selamat puasa. Semoga kita selalu menjadi orang baik dan bisa meninggalkan kesan baik di bumi yang kita tinggali ini, yang suatu saat akan kita tinggalkan. Semoga kita bisa bikin hal-hal baik biar bisa dikenang sama orang. Dan jika ada yang memperhatikan di bio podcast episode ini, episode 52 ya. 52 minggu berarti. Enggak juga sih, udah lebih. Baru masuk episode 52 gue, udah setahun lebih. Dan jika Anda perhatikan di bionya ada link YouTube. Link YouTube itu akan masuk ke video ini. Jadi gue iseng ngerekam saat gue lagi ngevideoin saat gue lagi rekaman podcast kayak apa ya, kayak gini nih. Tidak ada yang gue lebih-lebihkan, tidak ada yang gue kurang-kurangkan, kayak gini bentuknya. Siapa tahu ada yang pengen tahu kalau rekaman podcast gue bentuknya kayak apa, kayak gitu. Gue iseng aja, gue soalnya bosenan orangnya, jadi gue selalu nyoba-nyoba yang baru-baru aja gitu. Belum tentu episode berikutnya akan ada videonya lagi. Dan video ini juga link YouTube-nya juga nih unlisted di channel gue. Jadi kalau lu buka channel gue kan isinya review mainan, gak akan nemu video ini gitu. Ini cuma ada di link yang gue kasih aja gitu. Kalau yang nonton review mainan gue juga pasti lihat cara-cara gue review kadang-kadang beda-beda nge-shootnya, maksudnya posisinya kadang cuma kelihatan mainannya biar gak bosen aja gitu, biar gak jadi terlalu rutin. Ya begitulah.
Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.